Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sore hari ini kemurahan Tuhan besar, amin. Dia Allah yang setia, yang selalu menopang dan menolong hidup kita sehingga hari ini kita boleh ada. Kita akan beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokuskan hati dan pikiran kita di tempat ini. Kita mau datang jumpa Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ini bukan hanya sekedar ritual agamawi, tapi ini sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita datang dengan kesungguhan hati. Kita sungguh-sungguh mau menikmati tawanan Tuhan dalam ibadah raya sore hari ini. Mari kita tunduk kepala di hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, hati kami melimpah dengan syukur buat kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan, buat cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami, bahkan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Kami ada hari ini semua karena Tuhan. Sebab itu kami patut untuk datang berbakti kepada Tuhan, sebab Engkau yang mempunyai hidup kami, Engkau yang mengasihi kami, dan kami memberikan seluruh hidup kami untuk belajar taat dan mengasihi Engkau. Sore hari ini dalam ibadah raya kedua kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin jalannya ibadah raya kami dari awal hingga selesainya. Kami percaya tuntunan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam ibadah raya kami sore hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan, dan Tuhan hadir di sini mengurapi setiap pujian kami, mengurapi setiap penyembahan kami, mengurapi setiap tepukan tangan kami, dan mengurapi setiap panah hati kami yang siap ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami sore hari ini. Biar kami berjumpa dengan Engkau, dan Engkau menemukan hati kami yang lapar dan haus akan Engkau. Kami siap memuji, mempermuliakan, beribadah kepada-Mu sore hari ini. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bahwasannya Tuhan itu baik, pertolongan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa seluruh hidupmu. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini. Dan kau melihat Tuhan setiap kami yang datang sore hari ini. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Dengan segala apa yang ada pada kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, oh cinta Kau selalu ku tinggikan.
layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Di hidup kami, Engkau Tuhan di hidup kami, dan kami mau terus bernyanyi bagimu. Engkau Tuhan pusat penyembahan kami, pusat puji-pujian kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita terus memuliakan Tuhan, mari kita terus bernyanyi bagi Dia, haleluya.
silakan duduk. Saatnya kita akan masuk pada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memfokuskan hati kita. Mari bawa hati yang mau diajar dan mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu sore hari ini lebih lagi untuk mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi belajar firman. Sebab firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami. Ku buka mataku, amin, melihat wajah-Mu. Ku terdekat, ku lihat hidupku dan karya tangan Tuhan yang ajaib di hidup kami. Oh, ku tersanjung karena semua yang baik yang telah kami nikmati Tuhan, yang baik datangnya daripadamu. Itulah karya-Mu, kesempatan yang baru. Dengan kerinduan katakan, ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biar pujian ini hadir dari lubuk hatimu yang terdalam, bahwa kau benar-benar rindu kepada Tuhan, rindu diajar oleh Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum dengan karya-Mu yang ajaib Tuhan. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kasih yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat saya. Kasih yang menyerahkan nyawanya untuk kami orang-orang yang berdosa. Bawa terus kami kepada pengenalan yang benar akan Engkau Yesus.
Kami rindu Tuhan, bawa terus kami. Ini kerinduan hati kami Bapa. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dari semua yang kami kenal, kami mau mengenal pribadinya Yesus lebih dalam. Pikiran dan otak kami sebagai manusia terbatas untuk memahami Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang memberi dirimu untuk dikenali. Saat kami datang kepadamu sungguh-sungguh mencari Engkau, kami pegang firman-Mu, siapa yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Dan siapa yang meminta kepadanya akan diberikan, dan kepadanya siapa yang mencari akan mendapatkan. Malam ini kami mencari hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu mengenal Engkau secara pribadi lebih dalam lagi. Biarlah kiranya kami bukan hanya mengetahui Engkau, tapi kami mau mengenali dan mengalami Engkau secara pribadi. Biarlah kiranya dengan firman yang akan kami dengar saat ini Tuhan, boleh membawa kami makin mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah kiranya hidup kami makin hari makin sesuai dengan firman-Mu. Hati kami siap terbuka untuk diisi oleh firman. Kami percaya Engkau menguasai hati dan pendengaran kami. Tidak ada benih yang jatuh di tanah yang salah, tapi biar benih firman itu jatuh di tanah hati yang tepat, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Mengucap syukur kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersyukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari-hari di mana menjelang kita akan memperingati kembali kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan merayakan hari besar bagi gereja kita, di mana kita akan beribadah dalam ibadah Jumat Agung dalam beberapa hari lagi, di mana kita memperingati Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Amin. Saudara, dalam ibadah raya pertama tadi pagi saya katakan bahwa setiap kali kita memperingati hari Paskah atau kelahiran Yesus, itu tidak boleh hanya sekedar menjadi sekedar ritual agamawi yang saudara laksanakan setiap tahun seumur hidup saudara. Kalau hari ini umur saudara 30 tahun, berarti sudah 30 kali saudara merayakan Paskah. Tetapi yang Tuhan mau saat ini, seperti doa dan kerinduan kita mau mengenal hatinya Dia. Maka setiap kali kita merayakan atau memperingati lagi hari Paskah, biar benar-benar kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Dan saudara kenali dan saudara mengerti betapa besarnya cintanya Yesus di atas kayu salib yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Amin. Tadi pagi firman Tuhan berbicara tentang the suffering of Christ atau penderitaannya Yesus. Dari pertama kali dia dicampuk, dipukul di depan mahkamah agama, kemudian dia disesah, dicampuk, dikenakan mahkota duri, sampai dia berjalan menuju Golgota, di mana di sana disebut dengan jalan salib atau disebut hari ini Via Dolorosa, sampai dia dipakukan, sampai akhirnya dia mati dan lambungnya tertombak.
Dan semua yang kita sudah dengar dan kita ketahui bahwa Yesus lakukan semua penderitaan itu bagi saya dan saudara. Amin. Saudara, ada banyak orang yang hari ini tidak lagi menjunjung atau tidak lagi menghormati karya salib. Mereka terlalu menjual Kristus dengan begitu murah. Ada yang menukar keselamatannya hanya karena jabatan, menukar keselamatannya hanya karena uang, menukar keselamatannya mungkin kalau anak muda hanya karena pasangan hidup. Tinggalkan iman setia kepada Yesus. Ada banyak orang tinggalkan kepercayaannya hanya karena persoalan yang dia alami, yang berat dan tidak mampu diatasi. Saya mau bilang saudara, Yesus adalah jawaban dalam setiap hidupmu. Dengar baik, sedangkan nyawa dia berikan bagi saya dan saudara, apalagi jawaban hidupmu. Amin. Maka dasar iman kita bukan hanya sekedar perkara berkat dan mujizat. Kalau saudara iring Tuhan, iring Yesus karena berkat dan mujizat, maka saudara tidak akan lama menemukan yang namanya kekecewaan. Mujizat tidak terjadi, berkat tidak diberikan, doa tidak dijawab, dikecewakan, mengalami pergumulan yang berat, dan saudara tidak bisa melihat pertolongan seperti waktu yang saudara sudah tentukan, saudara akan kecewa. Kalau saudara iring Tuhan hanya karena berkat dan mujizat. Amin. Dengar baik, dasar iman kita karena Yesus sudah mati di kayu salib dan kita ditebus menjadi milik kepunyaannya. Amin. Lebih dari semua harta, lebih dari semua persoalan hidup, pergumulan hidup, saya mau bilang, hidup ini hanya sementara, saudara. Filipi katakan bersukacitalah. Karena kenapa? Rumah kita bukan di dunia. Semua persoalan, pergumulan yang saudara alami pasti akan berlalu. Pasti. Kalau belum berlalu, Tuhan pasti beri kekuatan. Karena firman Tuhan janjikan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Tuhan berikan pencobaan tidak melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Maka kalau pencobaan itu Tuhan belum jawab, belum dilakukan, Tuhan tahu saya dan saudara itu mampu. Amin. Karena selamanya kita percaya setiap proses, setiap peristiwa, setiap persoalan itu adalah cara Tuhan membentuk saya dan saudara. Amin, saudara. Nah, dan hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35. Boleh saudara buka di Alkitab kita atau ada di layar saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-35 kita akan baca sama-sama. Yang sudah dapat bilang haleluya. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan karena besar upah yang, katakan haleluya. Sekali lagi saya baca. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besarlah upah yang menantinya. Saudara, waktu kita sudah mengerti betapa besarnya pengorbanannya Yesus, saya percaya iman setia kita kepada Tuhan bukan menjadi perkara yang murahan. Amin. Yesus kerja di kayu salib tidak main-main, saudara. Penderitaannya itu luar biasa. Kalau saudara mau dengar, boleh nonton siaran YouTube yang tadi pagi. Saudara akan temukan bagaimana beratnya penyiksaannya dia. Yang untuk ukuran seorang manusia mustahil dia mampu bertahan. Tetapi Yesus karena dia tahu harus menebus saya dan saudara, sekalipun begitu menderita, tapi dia setia sampai akhir. Maka kalau saudara mengerti, kita mengerti betapa dalam, betapa besarnya, betapa beratnya pengorbanannya Yesus. Iman setiamu bukan perkara yang murahan. Ada amin? Hari-hari ini Tuhan sementara mendewasakan gerejanya. Firman Tuhan katakan kita sementara ditampi, saudara. Saudara tahu kalau ibu-ibu biasa pakai tapis beras, kan sekarang sudah banyak beras masak, saudara. Lebih gampang, ya, tidak mau repot. Tapi kalau zaman dulu itu kita harus tapis berasnya. Nah, tapis berasnya itu akan ada yang terbuang keluar. Serbuk-serbuk padi itu yang bukan merupakan beras murni, dia pasti terbang. Nah, kongga. Nah, soal itu biasanya orang ada banyak bilang karena banyak kongga. Berarti kongga bukan yang asli, palsu berarti banyak yang
sesuatu yang ya begitu saudara. Itu istilah ya. Nah, maka posisi kita sebagai iman Kristen, Alkitab katakan kamu sementara ditampi. Apa artinya ditampi? Berarti akan banyak terbukti dalam proses ditampi akan banyak yang gugur dan jatuh. Nah, maka hari ini jemaat Tuhan yang hadir, saya bersyukur begitu banyak orang yang hadir hari ini. Yang Tuhan mau saudara dengar kabar baik hari ini. Pertahankan iman setiamu kepada Kristus. Katakan amin. Sekali saudara iring Yesus, selamanya harus iring Yesus. Karena Yesus sudah berkorban nyawa bagi saya dan saudara yang akan kita peringati pada peristiwa Jumat Agung, puncak kematiannya dia. Maka dengar, jangan kita mudah menggoncangkan iman kita, jangan mudah tergoncang hanya karena perkara-perkara lahiriah. Saudara, ada ayat firman Tuhan mencatat dikatakan di sana, apa gunanya kamu memiliki seantero dunia ini kalau jiwamu binasa? Dalam kitab Mazmur ada pemazmur yang bernama Asaf, saudara. Maka tim pelayan kita di Cornerstone namanya Bani Asaf, kaum pemuji. Ya, Asaf ini seorang pelayan di bait Tuhan. Dan ada satu tulisan Asaf yang menarik di Mazmur 73. Di sana dia mengatakan isi hatinya kepada Tuhan. Dia bilang begini, saudara. Tuhan, kenapa orang fasik mereka gemuk dan segar? Kenapa orang yang tidak percaya kepadamu mereka tidurnya nyaman dan hidupnya enak? Kenapa Tuhan? Ada rasa kecemburuan, ada rasa sesuatu yang merasa Tuhan tidak adil. Amin, saudara. Bukankah itu sering kita alami? Ada amin? Sering kita alami. Saya banyak kali mendengar orang percaya banyak kali katakan, Ibu Pendeta, saya ini kurang mau tidur di gereja kok nyanda. Itu bahasa Manado, kurang tidak mau tidur di gereja kata. Berarti saudara artinya tiap hari, tiap ada ibadah, dia datang terus, ada terus, setia melayani. Terus dia tanya, kenapa pergumulan kami tidak pernah selesai? Belum habis satu, dihantam lagi satu. Belum habis yang ini, belum adiknya, kakaknya lagi yang bermasalah. Ini belum kelar, satu lagi datang. Begitu banyak masalah. Dia tanya, kenapa sana seperti burung tahun, kalau orang Manado bilang, 1 minggu 1 kali, datang jarang datang gereja. Bukankah ini sesuatu yang secara manusia tidak adil? Ya, saudara, ibaratnya sekolah, yang rajin datang sekolah juara 20, yang jarang datang sekolah ranking 1. Secara manusia kita mempertanyakan. Amin, betul saudara? Tapi dengar baik, Tuhan katakan kepada Asaf, jangan kamu iri dengan orang fasik, karena hidup mereka akhirnya adalah kebinasaan. Maka dikatakan di sana, harta benda tidak dapat menyelamatkan pada hari kemurkaan. Katakan amin. Tetapi kebenaran melepaskan orang daripada maut. Tidak ada guna saudara punya seantero dunia. Tiap hari saudara makan siang di Singapura, sarapan di Singapura, makan siang di Paris, makan malam di Tentena, terbang kiri kanan saudara, suka-suka ada jet pribadi. Tidak ada urusan saudara, amin. Bukan itu yang kita cari, amin. Tapi kalau Tuhan percayakan, puji Tuhan, karunia menikmati, amin. Dan tentunya tujuan iman kita bukan hanya perkara lahiriah, amin. Karena Tuhan katakan, di mana harta bendamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, ini contoh real dan nyata. Dulu waktu kami dengan Bapak Gembala baru ambil mobil baru ini, saudara ceritanya, toh ambil mobil baru. Waktu masuk di lubang, saudara tahu kayak yang saudara suka bawa mobil pasti tahu rasanya itu sakit. Ada lubang yang besar, kemudian dia punya gardan kayak itu, hantam di bawah lubang itu. DP darah Tuhan saudara kencang, tapi darah Tuhan dia lebih ke baru dibeli berapa lagi kalau dia rusak itu. Oh Tuhan, rasa sakit saudara, itu wajar. Handphone saudara baru beli, ya yang merasa handphone baru ya sudahlah. Handphone baru saudara, kau dia anak-anak senggol, kau jatuh, terus ini. Nah saudara tahu, berarti Alkitab itu benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sesuatu yang celaka kalau harta yang saudara jadikan harta hidup yang terbaik dalam hidupmu, itulah harta dunia. Saudara tangkap maksud saya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu.
Jangan kena sontong mama petas ya. Jangan sontong itu baru datang dari online 3 bulan mama musame. Jangan kena bermain di situ, pindah. Mau tasiran dengan apa minuman itu, pindah sana, jangan main situ. Tas saudara, tas. Di mana harta berada, di situ hati. Maka dengar, Alkitab catat, jangan taruh hatimu pada harta dunia. Amin. Kekayaan, pangkat, jabatan dalam hitungan detik Tuhan bisa ambil. Apakah Alkitab berdusta? Tidak. Lihat Ayub. Saudara baca di rumah. Dalam hitungan, saya percaya itu bukan dalam jangka waktu yang panjang, singkat saudara. Usahanya habis, anaknya saudara. Kemarin teman kami baru meninggal, anaknya umur 2 tahun. Sangat lucu, sehat, tiba-tiba sakit leukemia. Rasa mau mati sebagai seorang ibu secara manusia. Ini Ayub 1 kali mati 10. Semua bayangkan, hartanya habis seketika, anak langsung mati 10. Harta benda habis, bukan berhenti di situ, dia sakit borok dari ujung rambut sampai ujung kaki, badannya itu luka. Maka dengar dengan baik, semua yang saudara pegang dengan erat hari ini, fasilitas, kekayaan yang Tuhan percayakan, dengar, hanya sebentar. Amin. Saudara diberikan Tuhan banyak, diberikan Tuhan sedikit, tidak perlu berkecil hati. Karena ukuran saudara diselamatkan bukan pada kesuksesan harta benda yang engkau punya, tapi iman setia yang engkau pertahankan sampai akhir. Maka sesuatu yang sangat menyedihkan, ada banyak orang kejar harta dunia. Kejar harta dunia pagi, siang, malam, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, cari timbun harta dunia. Saudara, firman Tuhan catat, itu tidak kekal. Suatu saat itu akan habis. Saudara mau punya uang 1 gunung, kalau saudara tidak dalam Tuhan, tidak akan ada damai sejahtera. Amin. Maka tujuan kita bukan perkara harta dunia. Alkitab catat harus bekerja, harus. Alkitab bilang orang malas jangan kasih makan. Ada ayatnya, kalau saudara mau nanti saya chat di WA. Jangan orang malas jangan beri makan. Ada ayatnya saudara. Rasul Paulus bilang kalau dia malas jangan kasih makan. Amsal catat, pergi sama semut, lihat cara dia kerja. Matamu itu sebentar mengantuk lagi. Ya. Itu Alkitab bilang. Jangan kelopak matamu sebentar terbuka, sebentar terkatup, sebentar. Alkitab bilang habislah semua berkatmu, sudah hilang karena kamu sedikit-sedikit mengantuk. Itu Alkitab dia saudara. Berarti Amsal bilang, Tuhan bilang, bekerja itu harus, karena kita memang masih butuh. Tapi dengar, tujuan utamanya bukan harta dunia. Amin. Maka hari ini dengan tegas firman Tuhan ingatkan kita, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah berkorban dengan sangat besar bagi saya dan saudara. Maka kita hidup hari ini, jangan mudah lepaskan iman setiamu kepada Tuhan. Bukan jangan hanya mudah saudara, jangan pernah lepaskan iman setiamu kepada Tuhan. Bilang sama kiri kanan, harus kuat. Tepuk pundaknya saudara, harus kuat. Amin. Bilang Yesus segalanya. Yesus segalanya di hidup kami. Amin. Apapun tantangan, rintangan, Roma bilang, penderitaan, ketelanjangan, sakit penyakit, kelaparan, tidak ada yang bisa pisahkan engkau dari kasih Kristus. Tidak ada persoalan saudara. Selama Yesus dengan saya, nasi dengan daun ubi rebus, mantap, apalagi pakai dabu-dabu. Tidak perlu makan steak. Om Chris, sadap itu, mau tambah lagi. Tidak ada masalah dengan orang yang makan steak di hotel bintang 5. Tidak ada saudara. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi jangan sampai perkara makan minum kita tinggalkan Yesus. Amin. Bertahan sampai akhir saudara. Keselamatan itu mahal. Kasih karunia bukan perkara murahan. Karena saudara pikir sudah diselamatkan seenaknya bikin dosa. Tidak. Keselamatan harus kita kerjakan, yang adalah bagian dari tanggung jawab kita. Waktu kita sudah diselamatkan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Dia. Amin. Saudara, memang gaya hidup setia kepada Tuhan tidak populer. Amin. Sangat tidak populer. Mulai ada yang senyum. Memang saudara tidak populer. Waktu kita mulai setia kepada Tuhan, kita mulai berubah. Dari tadinya jarang-jarang, tiba-tiba mulai sering, teman mulai bilang, alah, sesuci. Biasa saudara. Saat teman hura-hura, jiwa saudara meronta-ronta, saudara lagi datang doa puasa. Mereka lagi liburan kiri kanan, posting, selalu ada bergumul di kaki Tuhan menangis. Banyak orang akan olok gitu. Masih muda, ngapain sekolah Alkitab?
Ngapain jadi hamba Tuhan? Jenjang karir itu bilang gemilang bagaikan tsunami halilintar yang akan menggelegar yang engkau bisa raih. Jangan, kamu itu pintar, harus kerja dulu. Jangan. Saudara dengar, gaya hidup kekristenan yang sejati memang tidak populer. Dan itu terbukti dari zaman Yesus. Dia diolah oleh orang kampung, dengan keluarganya dia dihina, mau dibunuh lagi saudara. Dan murid Yesus ketika dia ada di dunia bukan banyak. Semakin dia beritakan firman, mulai saat itu banyak yang mundur. Amin. Maka genaplah firman Tuhan. Lebarlah jalan menuju kebinasaan, tapi sempit jalan menuju surga. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Amin. Pastikan saya dan saudara adalah bagian dari orang yang sedikit itu. Katakan amin. Banyak orang yang dipanggil, tetapi orang yang mampu setia hanya sedikit. Amin. Setia saudara bukan hanya perkara 10 tahun, 20 tahun, tidak. Yang dikatakan setia sampai menghembuskan nafas terakhir, tetap konsisten dengan Tuhan, itu baru setia. Langkah pertama menentukan, langkah terakhir juga menentukan. Dimulai dengan Yesus, harus diakhiri dengan Yesus. Amin saudara. Dengar baik, kita belajar bahwa kitab Ibrani ini dicatat. Tahukah saudara, kitab Ibrani ini dicatat dalam posisi kepada jemaat orang-orang Yahudi atau orang Ibrani. Dituliskan surat ini, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar rupanya. Latar belakang jemaat Ibrani, mereka sementara dalam penganiayaan yang berat. Saudara perhatikan, pada itu, saat itu kepemimpinan Romawi dipimpin silih berganti oleh yang namanya banyak kaisar, ya saudara. Banyak kaisar yang pimpin. Kalau saudara suka nonton film kolosal tentang kerajaan atau kekaisaran Roma, jadi Roma banyak dipimpin oleh kaisar. Dan saudara perhatikan dengan baik, ada satu kaisar yang paling kejam di sepanjang sejarah Roma. Itu adalah Kaisar Nero. Kalau saudara buka saja Google, yang pertama kali saudara akan temukan hasil pencarian di handphone saudara, itu kaisar yang paling kejam. Dan saudara tahu, jemaat Ibrani hidup di masa pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero itu saudara memerintah sekitar 13 sampai 14 tahun. Dari sekitar tahun 50-an sampai hampir tahun 70. Jadi ada sekitar lebih dari 10 tahun Kaisar Nero memerintah. Dan kitab Ibrani ini ditulis di kisaran tahun antara 65, 66, atau 67 Masehi. Jadi dalam masa pemerintahan Kaisar Nero yang sangat bengis, jahat, dan sangat kejam itu, di situ orang Kristen hidup. Ya saudara, perhatikan. Maka kalau saudara tahu latar belakangnya, saudara akan mengerti kenapa ayat ini dicatat. Karena itu ditujukan untuk orang-orang Kristen yang sementara menderita di zaman Kaisar Nero. Firman Tuhan datang untuk menguatkan mereka yang lagi disiksa habis-habisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaisar Nero ini kalau saya boleh bilang latar belakangnya seperti kita kenal sekarang, mungkin dia psikopat kali saudara. Saya pelajari dari banyak literatur, Kaisar Nero ini agak lain orangnya. Saudara tahu dia membunuh ibunya sendiri, dia membunuh istrinya sendiri. Dan dalam ketika waktu dia memerintah sebagai kaisar, kota Roma itu terbakar. Dan itu adalah rekayasa dari Kaisar Nero. Kemudian dia membuat tuduhan palsu. Dia katakan bahwa yang menyebabkan kebakaran besar di kota Roma itu adalah orang Kristen. Maka sejak saat itu orang Kristen menjadi agama atau menjadi sekelompok orang yang dianggap melawan negara. Ya, dalam hukum dikatakan kalau siapapun yang melawan negara dianggap sebagai musuh pemerintah atau musuh negara. Sekarang saudara di hukum pidana Indonesia dibilang makar, mau menggulingkan, mau melawan kedaulatan yang memimpin, dan itu sangat ditentang oleh negara. Nah, saat itu orang Kristen yang hidup zaman Kaisar Nero dituding bahwa mereka adalah orang-orang yang melawan pemerintahan yang tidak sah. Mereka adalah dibenci oleh negara saat itu karena Nero mau membunuh mereka. Maka saat itu iman Kristen sangat ditekan habis-habisan. Amin saudara. Ini adalah latar belakang. Pada saat posisi mereka sangat ditekan dalam habis-habisan,
ayat ini muncul dan firman ini datang. Dikatakan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Saudara perhatikan dengan baik. Karena pada saat itu dalam situasi yang sangat menderita, saudara tahu Nero menangkap semua orang Kristen. Dan saat itu dia bawa orang Kristen, saudara, di sebuah seperti arena tontonan orang Romawi. Kalau saudara pernah nonton ya, yang ada kursinya, ya Koloseum, saudara. Koloseum. Mereka dibawa ke situ dan diberikan sebagai makanan bagi singa-singa yang lapar yang belum diberi makan. Saudara boleh bayangkan, dan orang Kristen dibawa di tengah arena itu menjadi tontonan dari Kaisar Nero dan seluruh pejabat-pejabat negara. Dan singa yang lapar itu dibuka dan orang Kristen dari anak-anak sampai orang tua ada di tengah Koloseum itu. Dan Kaisar nonton sambil dia tertawa dan begitu senangnya dia. Saudara boleh bayangkan. Dan dia paling suka, suara yang paling dia suka adalah tangisan dan teriakan orang Kristen yang dianiaya. Saat itu iman Kristen sangat ditekan. Kalau berani berkata saya adalah pengikut Kristus, saudara siap untuk dimiskinkan. Perhatikan ini saudara, di zaman itu saat engkau mengaku saya percaya kepada Yesus Kristus, siap untuk dimiskinkan dan siap untuk mati dan siap untuk dianiaya secara keji dan sadis. Ada banyak orang yang dia bakar hidup-hidup, saudara. Dalam satu ketika di kota Roma, sepanjang 60 kilo, Kaisar Nero pernah salibkan orang setiap 2 meter satu salib. Saya tidak sempat hitung, saudara, berapa banyaknya 60 kilo, tiap 1 meter 2 salib. Sepanjang 60 kilo. Ada banyak lagi orang Kristen dijadikan sebagai obor di sepanjang jalan kota, dibakar hidup-hidup, diberikan makan kepada anjing-anjing buas. Ada banyak mereka dipancung, disiksa, dibunuh secara keji dan begitu sadis, saudara. Maka dengar, saat itu ketika engkau berkata engkau adalah pengikut Yesus, benar-benar harus siap untuk menderita. Maka datanglah firman Tuhan ini, jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena kenapa? Saat itu banyak orang yang mulai tinggalkan Tuhan. Kalau sekarang saudara ada di posisi kita, apakah saudara siap? Seandainya kita ada di zaman itu, mengikut Yesus berarti siap diberi makan kepada singa hidup-hidup, dan saudara akan disiksa secara luar biasa. Pada zaman itu ada banyak orang yang mundur mengikut Yesus karena tidak mampu dengan siksaan itu. Maka saudara dengar baik hari ini, firman Tuhan datang bagi kita. Ketika hari ini kita percaya kepada Kristus, ada tulisan di depan layar saudara, I have decided to follow Jesus. Bahwa ikut Yesus adalah keputusan saya. Amin. Saudara harus percaya dengan sungguh bahwa saya ikut Yesus bukan karena kiri dan kanan. Saya ikut Yesus bukan karena manusia. Karena kalau ikut Yesus karena manusia, gampang akan kecewa. Saudara harus ikut Yesus karena saudara percaya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Katakan amin. Manusia akan banyak kecewakan saudara. Tapi kalau saudara ikut Yesus karena saudara percaya, setelah mati ada kehidupan. Hanya 2, kekal disiksa dalam api neraka atau memerintah di sorga bersama Yesus. Dan saudara percaya dengan iman bahwa hanya Yesus jalan keselamatan dan sumber hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Maka itu harus jadi dasar iman. Amin. Bukan karena siapapun, bukan karena apapun saudara. Karena engkau percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Katakan amin. Saudara, ada banyak orang yang jatuh dan gugur imannya. Saya mau bilang, sekali engkau decided memutuskan untuk ikut Yesus, selamanya harus engkau ikut Yesus. Orang-orang di Ibrani banyak yang lepaskan kepercayaannya. Saudara, kalau kita belajar, melepaskan itu berarti membuang imannya, membuang kepercayaannya. Dan kepercayaan yang dimaksud adalah dalam terjemahan lain, kepercayaan juga bisa diartikan sebagai keyakinan dan keberanian. Ya saudara, jadi sederhananya begini, kalau percaya kepada Yesus, jangan buang keberanianmu untuk mengakui dia. Katakan amin. Ada banyak orang malu mengakui Yesus, takut mengakui Yesus, saudara. Saya mau bilang ayat ini menguatkan kita. Ketika kau percaya kepada Yesus, jangan lepaskan keberanianmu mengiring dia.
Sekalipun engkau sendiri, sekalipun engkau kecil, sekalipun engkau ditekan habis-habisan di tempat di mana engkau berada, jangan malu mengakui Yesus. Amin. Jangan engkau membuang Yesus dengan harga yang terlalu murah. Engkau sudah setia, engkau sudah hidup benar. Sekalinya ditawarkan sesuatu hal yang menggiurkan di depan mata kita. Jangan hanya karena perkara dunia, saudara, ingkari Yesus. Katakan amin, saudara. Yesus terlalu mahal. Keselamatan itu mahal, saudara harus pegang itu dengan baik. Karena ada banyak orang yang gugur hari-hari ini imannya, saudara. Saya mau tanya pagi kita hari ini, penderitaan macam apa yang sudah kita alami? Penderitaan berat macam apa yang sudah kita alami, saudara? Mungkin sementara ini ada yang bergumul dalam masalah keluarga, ada yang bergumul dengan masalah rumah tangganya, ada yang bergumul dalam masalah usaha dan pekerjaan, ada yang bergumul dengan pelayanannya, ada yang bergumul dengan banyak hal, bergumul banyak tantangan, Ibu Gembala, banyak badainya besar. Tapi dengar dengan baik, jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti engkau. Upah yang Alkitab maksud ini sudah harus garis bawahi. Upah yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang uang. Katakan amin. Bukan hanya berbicara tentang perkara jasmani, tetapi upah yang sejati itu adalah hidup kekal bersama dengan Yesus. Mungkin engkau belum tua di dunia. Saudara, ada satu pendoa yang saya kenal di gereja kami yang di Palu. Oma ini hidupnya sederhana, tapi dia pendoa yang setia. Mau hujan, mau badai, Oma ini datang terus. Bertahun-tahun sampai dia Tuhan panggil setia. Tapi sampai dia meninggal, rumahnya masih sama, hidupnya masih sama. Tidak ada sesuatu yang drastis berubah dalam jentikan jari. Tidak ada yang berubah, saudara. Tapi dengar dengan baik, waktu dia Tuhan panggil, dia terima mahkotanya. Ada upah yang menanti. Jangan kejar upah yang ada di dunia, saudara. Mungkin engkau tidak akan tuai di dunia. Secara jasmani mungkin engkau tidak akan tuai. Tapi dengar, upah yang kita kejar bukan berupa materi, tapi upah yang kita kejar adalah hidup kekal bersama dengan Yesus. Keselamatan itu yang kita kejar. Apa gunanya hidupmu di dunia kita nikmat, tetapi pada akhirnya kita binasa, saudara. Maka jangan lepaskan kepercayaanmu. Dengar baik, saudara. Di kiri kanan saudara ada banyak orang yang jatuh dan tersandung, tidak lagi setia kepada Tuhan, mundur imannya. Entah apa alasannya, saudara. Ada banyak hal. Saudara tidak perlu jauh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan besar, penginjil hebat, kelas internasional, saudara, akhirnya menjadi ateis. Akhirnya tinggalkan Yesus. Saudara buka di YouTube, ada banyak pendeta-pendeta berpindah imannya ke sebelah, berhenti menjadi seorang pelayan, bahkan pindah keyakinan. Banyak, saudara, ada banyak. Dengar baik, saya mau bilang, jangan engkau tukar Yesus dengan perkara dunia. Kalau orang kiri, kanan, depan, belakang dihantam dengan pergumulan, mereka mudah mundur. Tapi saya dan saudara harus kuat bersama dengan Tuhan. Harus tangguh di dalam Tuhan. Mau cobaan, mau tantangan, mau rintangan apapun, saudara percaya bahwa kemuliaan yang akan saudara terima tidak sebanding dengan penderitaan ini. Sakitmu boleh tidak disembuhkan, doa boleh tidak dijawab, pergumulan mungkin belum selesai, tapi dengar baik, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Itu bentuk jawaban doa. Masalahnya mungkin jadi angkat, tapi yang Tuhan mau karaktermu berubah. Itu tujuan Tuhan. Mudah bagi dia jawab doamu, mudah bagi dia sembuhkan sakitmu, mudah bagi dia menjawab pergumulanmu, mudah. Tetapi yang Tuhan mau rubah karakter dalam diri kita supaya dibentuk serupa dengan dia. Amin, saudara. Maka dengar dengan baik, saudara. Kita bukan orang-orang yang mundur dan gagal. Slide selanjutnya, Ibrani 10 ayat 38. Tulisannya agak susah terbaca, saya bacakan, saudara. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Katakan haleluya. Kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita bukan orang yang gagal, yang mundur, yang menyerah, tapi kita orang yang bertahan, yang maju, yang menyerah, setia sampai akhir. Amin, saudara.
sekali saudara iring Yesus, no turning back. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata ingkar, tidak ada kata menyerah. Sekali percaya Yesus, jangan pernah mundur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan ini datang bagi kita? Ini mungkin menguatkan iman kita. Kenapa banyak orang mundur dengan Tuhan, saudara? Kenapa banyak orang mundur sama Tuhan, ikut Tuhan? Kenapa? Setelah saya pelajari, sifat dasar manusia tidak tahan menderita. Betul, saudara? Hampir kebanyakan orang yang mundur dengan Tuhan tidak tahan menderita. Apakah itu penderitaan secara emosional yang diserang, perasaan, penderitaan secara material diserang, ekonomi, penderitaan secara fisik, mungkin sakit atau dalam aniaya. Banyak orang yang tidak lagi setia ikut Tuhan mundur karena tidak tahan menderita. Dengar baik, Tuhan menjanjikan kelimpahan, tapi dengar, kelimpahan yang Tuhan janji bukan hanya perkara lahiriah, tetapi Tuhan berjanji ada kelimpahan yang berbentuk upah surgawi. Dan dengar baik, saudara, Allah memang penuh kasih, Allah memang penuh dengan berkat. Tapi dengar, jangan lupa, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat. Buka Filipi 1 ayat 29. Nanti sama Tuhan Meis yang baca. Filipi 1 ayat 29. Saudara perhatikan ini dengan baik. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi kamu dikaruniakan juga untuk menderita. Amin. Ada banyak orang mundur imannya karena tidak tahan menderita. Tapi dengar, kita sebagai orang percaya, ada banyak ayat Alkitab memberitahu kita dipanggil bukan cuma untuk sekedar percaya, datang diam duduk pulang, tidak. Tapi kita dipanggil untuk menderita dengan Dia. Sebagaimana Yesus sudah menderita, kita ketika dihadapkan dengan penderitaan, untuk itu kita dipanggil. Amin. Ayat-ayat selanjutnya, saudara, 2 Timotius 2 ayat 3, dan saudara baca di rumah. 2 Timotius 2 ayat 3 dibilang di sana, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik kepada komandanmu, yaitu Yesus Kristus. Kalau anggota kepolisian, anggota militer, ketika dia sekali ikut menjadi anggota, tidak ada tidak ada H. Apapun yang diperintahkan, siap laksanakan. Siap laksanakan. Siap Ibu Polwan, laksanakan. Begitupun kita ikut Yesus. Amin. Sekali kita dipanggil, Tuhan katakan ikut menderita sebagai prajurit. Maka mental kita harus mental prajurit. Sifat dasar manusia memang anti penderitaan. Memang, sudah coba tes, kasih kena api, pasti refleks sudah akan tarik. Karena memang sifat manusia tidak tahan menderita. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita dikaruniakan juga ketangguhan untuk menderita. Ada banyak ayat Alkitab catat supaya kamu kuat dalam penderitaan, supaya imanmu jangan luntur. 2 Timotius 3 ayat 12. Kalau kamu memang mau berhidup mau beribadah sama Tuhan, memang kamu akan menderita banyak aniaya. Saudara buka dari rumah 2 Timotius 2 ayat 13. Ketika kamu mau beribadah kepada Tuhan, memang kamu akan banyak menderita. Itu firman Tuhan. Dikatakan lagi Roma 8 ayat 18, sebab penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan. Berarti ada penderitaan yang diizinkan. Maka dengar, sekalipun ada penderitaan, no turning back. Tidak ada kata ingkar, tidak ada kata mundur. Sekalipun sendiri, sekalipun berat, sekalipun sakit bagi daging, tetap ikut Yesus. Jangan lepaskan kepercayaanmu, saudara, karena besar upah yang menantimu. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya perenungan firman Tuhan saat malam hari ini menguatkan iman setia kita. Saya tutup dengan satu ayat, saudara. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, saudara. Sambil saudara kita tunduk di hadirat Tuhan, saudara dengar ayat firman Tuhan ini saya bacakan. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Banyak orang yang hanya setia di awal, tapi di akhir dia gagal. Hari ini firman Tuhan
bertahan sampai mati. Mereka yang bertahan sampai mati, mereka yang setia sampai akhir, mereka yang akan dapat mahkota. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kami percaya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan itu bukan murahan Tuhan, tapi itu berharga bagi kami. Dan mengikut Engkau adalah keputusan kami. Sekali kami milik Yesus, kami tidak akan pernah mundur. Sebab kami percaya di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami, dan Engkaulah penyelamat dalam hidup kami. Yesus, keputusan. Keputusan kami Tuhan. Nyanyi dengan sungguh saudara. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti engkau. Orang di kiri kananmu boleh mundur, tapi engkau tidak boleh mundur. Harus bertahan dalam penderitaan. Katakan ku tak ingat. Mari kita bangkit berdiri. Mengikuti Yesus. Nyanyi dengan sungguh saudara. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Mengikut Yesus. Sekali ikut Yesus, jangan pernah mundur. Ikut Yesus. Amin. Yesus, keputusan ku tak ikat, ku tetap ikut. Tetap ikut, walau sendiri. Katakan ku tetap ikut, walau sendiri. Kami tetap ikut Engkau walau sendiri Tuhan. Walau sendiri, ku tak ikat. Amin, amin. Nyanyi dengan sungguh. Katakan ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut. Amin. Walau ini janji kami di hadapan Tuhan. Ku tetap ikut walau sendiri. Tetap ikut walau sendiri. Kami tidak ingkar Tuhan. Ku tetap ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan. Kejar salib, tinggalkan perkara-perkara dunia yang melemahkan imanmu. Amin, 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 amin. Dunia di belakang. Ku tak ikat. Biar singers yang nyanyikan, jemaat dalam doa. Yesus, keputusan kami. Jemaat Tuhan dengar baik. Ada banyak hatimu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikut Yesus berat tantangan yang kau alami. Jangan pernah kau tinggalkan iman setiamu. Yesus sanggup menolong engkau. Dia punya cara dan dia punya waktu yang tepat. Jangan pernah ingkar, tapi mengikut Yesus. Jemaat Tuhan, tunduk dalam hadirat Tuhan. Apa persoalanmu hari ini? Apa tantanganmu hari ini? Dengar, engkau punya Yesus. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Amin, 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 amin. Keputusan kami Tuhan. Ku tak ikat.
saudara. Dia mendengar akan tiap bahasa tetesan air matamu. Dia tahu penderitaan apa yang sementara kau pikul, pergumulan berat apa yang sementara kau gumuli. Taruh tangan kananmu di dada saudara. Itu tangannya Yesus. Itu tangannya Yesus. Dia tidak akan lepaskan engkau. Dia tidak akan melepaskan engkau. Ucapkan apa yang menjadi keinginan hatimu sama Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Ada pergumulan yang berat, engkau doa sama Tuhan. Kami tidak tinggalkan engkau Tuhan karena persoalan, karena sakit, penyakit, karena pergumulan. Katakan Yesus segalanya. Yesus segalanya. Kami tidak akan ingkar Tuhan. Kami tidak akan ingkar Tuhan. Kami tidak akan ingkar. Panggil nama Yesus saat engkau butuh pertolongan. Panggil nama dari Yesus. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Amin, 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 amin. Tetap setia mengasihi. Sampai akhir kami mau tetap setia Tuhan. Nantikan janji Tuhan itu. Kalau kau berkumpul dengan hal yang berat, tetap setia. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Besar upah yang menanti engkau. Ku tetap setia. Sama-sama. Sampai akhir. Amin, amin, amin. Katakan kami tidak mundur Tuhan. Kami setia Tuhan. Nanti janjimu. Ada langit baru, bumi baru, mahkota Tuhan siapkan. Amin, 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 amin. Kami tetap setia. Yes, Tuhan, yes, yang tangan yang terangkan Tuhan. Setia, setia, setia dengan Tuhan. Jangan lepas kepercayaanmu. Jangan lepas imanmu. Yesus menguatkan engkau. Ku dapatkan anggota kehidupanku. Tetap setia. Katakan ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi ku tetap Kau yang mau setia berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami pegang firman-Mu Tuhan, bahwa kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kami adalah orang-orang yang menang, yang akan mendapat hidup yang kekal. Kalau kami lemah, kami sudah dikuatkan. Kalau kami saat ini dalam kondisi pergumulan yang berat, kami tahu Yesus jawaban kami. Kalau iman kami hari ini mulai rapuh, Allah berikan kami kekuatan yang baru. Kami tidak akan ingkar ikut Yesus. Semua kami yang hadir malam ini Tuhan, pulang dari tempat ini, iman kami kembali dikuatkan. Kami percaya ada upah yang menanti kami, bahwa kami percaya pada pribadi yang tepat. Kami percaya pada pribadi yang tepat, yang sanggup menolong kami. Hanya Yesus saja. Dan di luar Yesus tidak ada kehidupan dan keselamatan. Sebab hanya di dalam nama-Mu ada kehidupan dan pertolongan. Kami percaya Engkau tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Engkau terus beracara di setiap hidup kami, menopang kami Roh Kudus, memampukan kami. Bahkan setiap seruan-seruan kami tahu Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Bersyukur buat firman-Mu.
kami akan berikan korban persembahan. Kami percaya adalah satu kehormatan bagi kami kalau kami boleh memberikan persembahan. Biarlah ini berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami berikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bawa korban syukurmu dengan hati yang bersuka cita sambil menyanyikan pujian bagi Dia. Hanya Engkau Tuhan milikku di surga. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Engkau hanya kami Tuhan.
Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang kami tinggikan Bapa. Dan kami bersyukur saat malam hari ini kami telah beribadah berbakti kepadamu. Kiranya Engkau terima setiap korban syukur, pujian, penyembahan, ibadah yang sudah kami lakukan malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, dan tidak akan menjadi sia-sia kami datang. Tapi kami percaya, kami pulang, kami bawa berkat yang besar dari Tuhan. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang kami bawa pulang dari tempat ini. Dan Yesus terus tinggal dalam hati kami. Malam ini kami berdoa Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Ada banyak problem yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Ada banyak persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hanya minta kepada-Mu, Allah tolong, Allah berikan solusi terbaik atas setiap persoalan yang terjadi di bangsa kami. Doa dan harapan kerinduan kami, Indonesia semakin maju, Indonesia semakin diberkati, Indonesia aman, Indonesia damai. Dan lebih khusus kerinduan kami, di negeri kami terjadi hujan pertobatan. Ada kegerakan Injil yang besar, sehingga Indonesia mendengar berita kabar baik. Dan di banyak bangsa kami, di setiap tempat yang ada di bangsa kami, banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kerinduan kami berdoa bagi daerah kami Sulawesi Tengah, Sultan diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali yang kami kasihi, secara khusus kota Bungku tempat di mana kami berada, kami melepaskan berkat Bungku dalam keberkatan Tuhan. Bungku ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada cahaya kemuliaan Allah. Ketika ada Kristus di kota Bungku, maka akan banyak orang yang Tuhan selamatkan. Kami terbeban bagi saudara kami, kaum domba Kedar dan Nebayon, orang-orang yang belum percaya, suku asli Bungku Tombelala. Kami bawa mereka Tuhan, kami rindu. Sebagaimana kami sudah diselamatkan, kami sudah percaya, kami rindu. Mereka juga datang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kami semua jemaat yang hadir malam ini, kamilah yang menjadi surat yang terbuka. Hidup kami adalah surat yang terbuka, di mana Tuhan taruh kami, di sana kami mewartakan Kristus. Melalui gaya hidup kami, Yesus dilihat. Melalui perkataan kami, Yesus yang dimuliakan. Jauhkan kami Tuhan dari menjadi batu sandungan. Biar kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami jadi berkat bagi orang yang belum mengenal Allah. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu di tempat di mana Tuhan taruh kami. Beri kami roh keberanian untuk terus berani menceritakan tentang Kristus, agar kasih karunia Allah diberitakan kepada semua orang. Bapa di sorga, sepanjang minggu ini semua umat Tuhan akan beraktivitas. Allah tolong tuntun dan sertai. Apapun setiap aktivitas, pekerjaan, dalam studi atau pendidikan, tugas, tanggung jawab maupun setiap pelayanan yang umat-Mu akan kerjakan di sepanjang minggu ini, dimanapun umat-umat-Mu pergi dan berada, kami percaya di sana ada penyertaan Tuhan. Kedua belah tangan anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Allah akan buat berhasil. Dan dimanapun Tuhan membawa umat-umat-Mu, dimanapun Tuhan taruh anak-anak Tuhan, kami percaya kami diberkati untuk menjadi berkat. Biar Yesus dipermuliakan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, yang berkenan di hadapan-Mu. Pasti Tuhan buka jalan. Bapa di sorga, setiap kami yang hadir malam ini, kami percaya kami diberkati Tuhan. Apapun tantangan, rintangan kami percaya dengan iman, Yesus lebih besar dari pergumulan kami. Dan selama Yesus ada di pihak kami tidak takut apapun. Bersama Tuhan kami pasti menang. Dan kami bersyukur seluruh hidup kami malam ini, bahkan seterusnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini ada umat-umat-Mu yang akan bepergian dinas atau perjalanan keluar kota, baik itu akan menempuh perjalanan darat, laut maupun udara, Allah hentak dan Allah sertai. Dimanapun umat-Mu pergi dan berada, Allah jaga dan lindungi. Dijauhkan dari kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan sakit, Allah datangkan sehat. Dijauhkan celaka, Allah datangkan selamat. Kami percaya bersama dengan Yesus, apapun musim hidup kami tahu kami aman bersama dengan Engkau. Dan kami akan kembali berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih Kristus mengikat kami, dan kasih Kristus membawa kami senantiasa aman bersama dengan Engkau. Terimalah sembah syukur kami malam ini Tuhan. Kami akan tutup dan tamatkan ibadah raya kami malam hari ini. Akhirnya umat Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu tinggi dan terima berkat. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala yang agung yaitu
Roh Kudus.